Selamat siang teman-teman. Di sini kami merupakan kelompok Informatika 23. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Federico Miki Pratama. Saya akan menjadi moderator, pembuka dan penutup pada debat kali ini. Juga dengan rekan teman saya, Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Putra Sutanto. Saya di sini mewakili untuk berbicara tentang pro dari materi Indonesia Emas 2045. Saya Surya Pangestu. Saya di sini mewakili tim kontra dari Indonesia Emas 2045. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pada debat kali ini, izinkan saya memperjelaskan mengenai tema kali ini. Tema kali ini yaitu negara harus lebih fokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Oke, langsung masuk aja. Menuju Indonesia Emas 2045, kita berdiri di abad sejarah. Visi besar ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang transformasi bangsa. Sebuah perjalanan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, berdaya saing dan makmur. Namun, apakah kita semua sudah siap untuk menghadapi tantangan global yang sudah terjadi akhir-akhir ini, dan juga untuk memaksimalkan potensi-potensi dari pasar lokal kita? Bersama, mari kita akan telusuri langkah-langkah strategis menuju cita-cita luhur ini. Kita akan mendengar pandangan dari dua narasumber, yaitu teman saya Yohanes sebagai pro dan Albertus sebagai kontra. Siang teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang pro dari materi topik pada hari ini. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, salah satunya merupakan tantangan utama adalah kualitas sumber daya manusia kita. Pendidikan dan pelatihan harus bertransformasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di masa kedepannya. Saat ini kita menghadapi ketidakmerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk menciptakan masyarakat yang kompetitif di skala global, kita harus memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Transformasi digital dan teknologi adalah kunci. Tetapi apakah kita bisa benar-benar siap untuk memanfaatkan hal tersebut? Selain itu, keberlanjutan ekonomi menjadi tantangan lain. Indonesia perlu memperkuat industri dalam negeri dengan menguranginya ketergantungan barang-barang pada impor dan memaksimalkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, serta pariwisata. Namun kita juga menghadapi tantangan dari perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan energi. Bagaimana Indonesia bisa beradaptasi dengan krisis global ini sambil tetap mengupayakan pertumbuhan ekonomi? Sekian dari saya, terima kasih. Jadi saya sebagai kontra dari materi yang ada, yaitu fokus berlebihan pada ekonomi kreatif bisa mengalihkan perhatian dari sektor-sektor utama yang lebih penting seperti industri, infrastruktur, energi. Sektor-sektor ini adalah tulang punggung ekonomi kita dan harus tetap menjadi prioritas utama. Tanpa infrastruktur yang kuat dan daya saing industri yang tinggi, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan sulit dicapai. Selain itu, ekonomi kreatif seringkali hanya berkembang di kota-kota besar, sementara sektor pertanian dan perikanan tetap krusial bagi kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kita harus memperkuat semua sektor, bukan hanya ekonomi kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan dari pro dan kontra pada tema debat kali ini. Lalu saya lanjutkan dengan penutup. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar hanya impian, melainkan tujuan yang bisa kita capai bersama. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan inovasi, kita mampu mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat. Poin-poin yang disampaikan tadi dari dua narasumber pro dan kontra menggarisbawahi pentingnya kerja kolektif baik dalam mengatasi tantangan pendidikan, lalu perubahan iklim, hingga pengembangan ekonomi, digital, dan energi terbarukan.
Saatnya kita semua berperan aktif dalam perjalanan ini. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Bersama kita wujudkan Indonesia Emas. Terima kasih kepada kedua pembicara, yaitu Yohanes Emmanuel dan Albert. Terima kasih untuk menonton. Sekian dari kelompok Informatika 23. Terima kasih.